Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa fi ayatul ukhra qala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarat minad dhahaba wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, taufik dan inayahnya. Kita masih bisa terus melakukan aktivitas-aktivitas kita. Semoga seluruh rangkaian aktivitas yang kita lakukan senantiasa berada dalam koridor ibadah, sehingga akan terus memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Oke, kompaknya bagus, semangatnya tapi belum rata. Agar kompak dan semangatnya merata, jawabnya pakai yel-yel dan gerakan tangan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Coba ulang lagi. Bapak Ibu akan akhwat, apa kabar semuanya? Nah, jadi tetap semangat itu perlu gitu ya. Nah, kenapa sih semangat ini perlu Pak Ustadz? Iya, karena semangat ini adalah merupakan ledakan kekuatan dari dalam jiwa, sehingga kita senantiasa bergairah untuk melakukan aktivitas-aktivitas, khususnya aktivitas kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuai dengan tema yang tadi sudah disampaikan, akhirat dulu, dunia kemudian, saya ingin mengawali pembicaraan kita dari fenomena kehidupan kekinian yang kalau kita perhatikan khususnya di media-media, baik sosial maupun massa. Jadi media hari ini yang ramai ada dua, media sosial dan media massa. Dulu kita kenalnya media massa, yaitu mulai dari cetak, elektronik, begitulah ya, koran, radio, televisi. Sekarang sosial. Kenapa? Karena sudah betul-betul pribadi banget, setiap orang sudah memegang. Ketika tahun 90-an kita masih belajar, kita mendengar kalimat, ke depan nanti telepon itu one man one phone. Gue diketawain tuh waktu itu yang ngomong, ya kan? Wah, mana mungkin telepon satu orang satu telepon, mau kemana-mana bawa kabel gitu. Terus dibilang nggak begitu nanti konsepnya. Berikutnya kita mendengar lagi gelombang, nanti ke depan informasi itu masuk ke dalam otak kita tanpa harus kita bergerak tangan. Wah, dikit lagi tuh Pak Bu. Apalagi chipsnya kan udah ditanam melalui COVID-19, ya kan? Ayo, siapa yang kemarin ikutan? Pak, Bu, nah fenomena di media sosial, di media massa, kalau kita perhatikan, itu persaingan bainal haq wal batil begitu kuat. Persaingan informasi antara dunia dengan akhirat, begitu cetar membahana. Meskipun seringnya yang kita dapatkan adalah informasi tentang dunia begitu lebih dominan.
Saking dominannya terkadang orang lupa akhirat. Wujudnya apa? Tidak peduli halal haram. Yang tempo hari menjadi jargon candaan, jangan cari yang halal, cari yang haram saja susah. Hari ini Pak Bu, yang haram dikerjakan, yang haram dipermudah. Siapa yang berpihak kepada keharaman, maka ia akan mendapatkan banyak kenikmatan. Tapi siapa yang anti dengan keharaman, maka siap-siap dia terpinggirkan. Makanya apa yang Nabi informasikan bahwa nanti fi babu sa'ah, di gerbang kiamat itu nanti akan dibuka pintu-pintu dunia, orang berlomba-lomba masuk ke dalamnya, sehingga begitu manusia sudah terjebak dengan urusan dunia saja, lupa dengan akhirat, di saat itulah Dajjal tampil untuk menerkam akidah mereka, menjebloskan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu halal haram bahasanya dekat dengan agama. Hari ini Pak Bu, halal haram dalam konteks manusia pun sudah dilanggarnya. Kasus yang paling mutaakhir dan hari ini masih bergulir adalah perusakan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang kita sudah mafhum mendengarnya kemana-mana. Sampai-sampai menjadi guyonan. MK Mahkamah, KK MA Mahkamah, AD. Itu sampai begitu. Saking hancurnya konstitusi di dalam kehidupan tatanan bangsa negara, khususnya negara kita Republik Indonesia. Lebih celaka lagi, saya pengen mencoba mengkritik, nanti ditangkap dan dibui. Bahkan alhamdulillah mendalik sebagainya dimatiin Pak Bu. Padahal ini fenomena nyata betapa hari ini manusia berlomba-lomba hanya mengejar dunia saja, lupa dengan akhiratnya. Kalau tidak dikatakan sengaja melupakannya. Padahal peluang-peluang seperti ini adalah peluang-peluang yang memudahkan Dajjal tampil, kemudian menerkamnya. Orang suka lupa tentang hal ini. Inilah perlunya adanya tadzkirah, perlunya adanya ta'lim, agar kita umat manusia secara keseluruhan menjalani kehidupan di dunia ini senantiasa kembali on the track. Makanya kalau dalam konsep agama ada istilah tubu ilallah, kembali lagi ke jalan Allah. Memang fitrah manusiawi sih Pak Bu, karena secara umum kan kita terdiri dari jasad dan roh, gitu kan. Jasad makanannya adalah semua yang berbau duniawi, roh itu makanannya semua yang berbau langit atau ukhrawi, mudahnya seperti itulah ya. Nah, cuman sebagian manusia, hamba-hamba Allah, begitu ada di dunia, mereka kemudian bahasa saya ya, terterkam oleh kepentingan dunia. Kalau tidak dikatakan menyerahkan dirinya agar diterkam oleh dunia, sehingga lupa dengan akhiratnya. Ini na'udzubillah min dzalik. Jika kondisi ini terus berlangsung Pak Bu, semua manusia hidup hanya mengejar dunia, sampai tatanan hukum antar manusia aja, na'udzubillah min dzalik, berani mereka rusak. Udah, itu nanti kita hanya akan mengulang kehidupan makhluk-makhluk sebelum manusia yang dikirim ke muka bumi. Ada yang ingat makhluk apa saja yang pernah dikirim ke bumi sebelum manusia? Angkat tangan. Jin, malaikat, apalagi? Udah, cuman 2 doang. Baik, yang tidak tahu sama sekali angkat tangan bahwa di bumi ini pernah dihuni oleh makhluk sebelum manusia, yang belum tahu sama sekali. Oh, udah tahu semua ya? Oh, belum tahu. Baik Pak Bu, jadi begini. Jadi begini. Dulu Allah menciptakan bumi. Ini juga ngomongnya ada dipersingkat ya, agar mudah saja kita pahami. Allah menciptakan bumi, itu masih tandus. Belum banyak pepohonan seperti sekarang ini. Yang ada cuma daratan dan lautan. Biar mudah gitu deh. Udara mah udah ada semua. Pokoknya pohon-pohonan, binatang belum ada. Kemudian Allah menciptakan kelompok makhluk antara 6 sampai 7. Kita nyebut orang biar mudah. 7 orang jumlahnya. Itu yang disebut dengan Abaljan, bapaknya para jin. Ini doang nih.
Nah, ketika Allah selesai menciptakan abaljan, Allah berfirman kepada mereka, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku sebelum kalian aku kirim ke bumi. Mereka minta, ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadikan kami jasad yang tidak kasat mata. Berikan kami kekuatan untuk bisa membangun kehidupan yang baik di bumi. Kurang lebih begitulah poin-poin yang diminta ya. Nanti detailnya mungkin Bapak Ibu bisa cari lagi referensinya. Akhirnya Allah kasih. Singkat cerita, maka tibalah mereka di bumi. Berjalanlah dan terjadilah apa yang mereka inginkan. Mereka bisa berkuasa di bumi, tapi terjadi persaingan yang tidak sehat. Karena tiba-tiba dari 6 atau 7 ini, hamasahnya, semangatnya adalah bukan sekedar saling menguasai, tapi saling menjatuhkan satu sama lain. Maka mereka dihabisi oleh malaikat, lantas Allah menciptakan gelombang kedua. Gelombang kedua disebut Banul Jan, anak keturunan jin. Oh iya maaf, usia mereka tuh panjang-panjang. Bukan sekedar puluhan tapi ratusan ribu tahun Pak Bu, umur mereka. Nah, kecerdasannya luar biasa. Nah, gelombang kedua namanya Banul Jan, anak keturunan jin. Yang ini udah berpasangan nih. Diturunkan ke bumi. Sebelum diturunkan ke bumi, Allah meminta mereka berdoa. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Mereka meminta seperti apa yang gelombang pertama mereka pintakan. Tapi kali ini mereka bilang, beri kami kesempatan untuk beranak pinak dan beri kami kerajaan di setiap sudut bumi. Maka kemudian begitu mereka diturunkan ke bumi, di samping bisa pindah dengan kecepatan tinggi, jasad yang tidak kasat mata itu bisa membangun kerajaan-kerajaan. Maka mereka ada yang membangun kerajaan di angkasa, membangun kerajaan di laut, membangun kerajaan di dasar laut, membangun kerajaan di dalam bumi. 8 penjuru mata angin, semua ufuk mereka berkuasa. Dan kembali lagi, begitu kelompok-kelompok ini turun-temurun yang umurnya ratusan ribu tahun ini hidup di bumi, bukan sekedar saling ingin menguasai, tapi ingin saling menghancurkan satu sama lain. Nah, mereka kemudian dihabisi lagi oleh malaikat. Allah mengutus malaikat untuk menghabisi Banul Jan. Gelombang keberapa tadi? Kedua. Kemudian Allah hadirkan lagi, Allah ciptakan lagi gelombang ketiga, namanya Azazil. Nah, giliran Azazil sudah diciptakan, mau dikirim ke bumi, dipinta untuk berdoa kepada Allah, ia minta semuanya. Plus satu lagi yang dia pinta, beri kami kekuatan untuk bisa meneropong masa depan. Kalau bahasa kita ramalan lah begitu. Nah, dikasih sama Allah. Nah, ternyata begitu diberi kekuatan yang seperti ini, mereka pun melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, tinggal gelombang berapa? Keempat. Gelombang keempat inilah iblis, nggak disebutkan jumlahnya. Nah, iblis ini pinter. Di samping dia minta semuanya bisa meneropong masa depan, dia minta singgasana di surga, dikasih oleh Allah. Bisa bergerak dengan kecepatan tinggi, cerdasnya luar biasa, jasad yang tidak kasat mata, punya kekuasaan, bisa mengatur seluruh kehidupan, kemudian bisa meneropong masa depan, apa yang akan terjadi ke depan dia tahu, gitu kan? Kemudian satu lagi tadi apa? Punya singgasana di surga. Nah, inilah yang namanya kelak ya. Kelak disebut iblis. Ini bagian dari Azazil nih, tapi ini jenisnya dari Azazil. Punya singgasana di surga. Pendek kata, makanya pendeta-pendeta menyebutnya itulah Lucifer.
Dia 11-12 dengan Tuhan kedudukannya di sorga. Semua ilmu Allah berikan memang sesuai dengan permintaan dia ini. Namun kembali lagi Pak Bu, turunnya mereka ke bumi bukannya membuat bumi ini bagus, baik, tapi justru hancur. Mereka menghancurkan bumi. Puncaknya adalah akhirnya Allah menegaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berikutnya Allah menciptakan gelombang berikutnya yang keberapa jadinya nih? Kelima. Nah, disebutnya khalifah fil ard. Wujudnya Adam, terbuatnya dari jenis tanah. Di sini iblis merasa jealous, cemburu, plus akhirnya sombong. Ketika dipinta sujud memberi hormat kepada Adam, dia menolak. Pak, Bu, singkat cerita, Adam diturunkan ke bumi. Berbeda dengan gelombang-gelombang berikutnya, khusus untuk Nabi Adam, masih diiringi dengan wahyu. Jadi terus masih ada komunikasi antara bumi dengan langit. Sebenarnya ini Pak, Bu, wahyu ini untuk apa? Wahyu ini untuk menjelaskan bahwa kita sebenarnya di bumi ini hanya sedang menjalankan tugas. Jadi hanya penempatan sementara, ada SK-nya nih, ya kan? Berupa wahyu yang datang berturut-turut. Singkat cerita, di era kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu disebut Al-Quran. Al-Quran inilah yang menjadi guidance kita Pak Bu, agar di dalam kehidupan dunia ini kita tetap menjalankan ruh keakhiratan, bukan dunia semata-mata. Dan agar kita di muka bumi ini maksimal menjalankan fungsi sebagai khalifah, sebagai pemelihara, sebagai pembangun kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian dengan bimbingan wahyu dalam hal ini Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan fasilitas-fasilitas kehidupan yang sangat luar biasa. Dan terhadap fasilitas ini, agar manusia juga bisa beregenerasi, bisa melahirkan generasi untuk menghidupkan syiar-syiar Allah di muka bumi ini, yaitu syiar-syiar keakhiratan. Makanya Allah pun berikan perasaan suka kepada fasilitas dunia. Tujuannya apa tadi? Agar dalam menjalankan syiar Allah mereka tetap bersemangat. Nah, apa saja fasilitas dunia yang Allah hamparkan di hadapan makhluk yang bernama manusia, yang diutus oleh Allah di muka bumi ini menjadi khalifah, yaitu menghidupkan syiar-syiar keakhiratan. Allah gambarkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Ada yang handphonenya ada menu Al-Quran, boleh dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kesukaan atau kecintaannya terhadap an-nisa, wanita-wanita, wal banin, anak-anak keturunan, keluarga, wal qanatiril muqantarat, harta kekayaan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, senang nggak numpuk harta? Senang. Ada yang nggak senang sama sekali? Nah ini dulu nih, biar makin jelas gitu ya. Biasanya ada yang bilang, enggak, saya emang enggak. Yakin Pak Bu? Yakin. Coba di rumah dicek bajunya ada berapa lembar. Kurang dari 2 lembar? Enggak. Bilangnya enggak senang numpuk dunia, tapi bajunya 1 lemari. Itu kira-kira 1 lemari, circle-nya dalam sebulan, kepake satu-satu apa masih banyak yang nyisa ya? Nah ini udah mulai ketahuan ya. Nah, tapi di sini ternyata manusia tidak cukup hanya punya harta kekayaan yang numpuk. Allah bahkan menjelaskan, Pak Bu, manusia itu bukan sekedar senang numpuk makanan, senang numpuk pakaian, ternyata senang numpuk emas dan perak. Makanya Allah tambahkan lagi kalimatnya. Setelah qanar tilimu qantarat minad dhahaba wal fiddah, dari emas dan perak. Tuh. Bahkan saking inginnya numpuk emas, yang sudah dapat emas pun masih tidak
tidak puas. Kemarin kita baru dapat informasi, ada katanya yang memproduksi emas palsu sebanyak berapa ton? Tuh, masih ada lagi, Pak. Jadi semangat mengejar dunia boleh begitu, tapi ketika cintanya jatuh kepada dunia utuh, dunia akan menerkam kita, tidak akan pernah cukup, Pak Bu. Bahkan ada istilah, orang semakin banyak duit itu semakin pelit, bukan semakin dermawan. Dulu waktu masih supir angkot gitu kan, dibayarnya recehan, dia bersedekah dengan recehan gampang. Tapi begitu berubah menjadi direktur, ya kan, terima uangnya gelondongan ratusan ribu. Makin mudah ngeluarin apa makin alot? Hitungannya makin cair apa makin jelimet? Makin jelimet. Mulai berasa ya? Memang begitu Pak Bu manusia. Nah makanya Allah ngasih tahu nih di sini. Tapi dipaparkan semuanya. Setelah harta kekayaan yang bertumpuk minad dahabi wal fiddah, dari emas permata dan emas dan perak gitu kan, wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang ditambat. Zaman dulu kuda-kuda yang ditambat itu kendaraan yang limited edition. Nah hari ini kira-kira limited edition apa? Yang paling bergengsi apa? Ntar dulu nih, apa? Lexus? Iya Lexus, Land Cruiser, Rubicon, apalagi? Ya paling nggak kita nyebut aja dulu dah gitu ya. Tapi kita tahu bahwa itu adalah kendaraan-kendaraan yang bergengsi. Nah, tapi kembali lagi bahayanya Pak Bu, kalau itu yang digunakan, nanti pengulangan terhadap yang dilakukan oleh Banul Jan terjadi lagi. Yang nginjek-nginjek kepala, maaf, salah satu anak dari ketua organisasi Islam terbesar, kepalanya sampai tengkleng-tengkleng, anaknya koma, nggak tahu sekarang beritanya gimana tuh, hidup apa meninggal dunia tuh anak kasihan. Itu yang nginjek-nginjek kendaraannya apa? Rubicon. Bukan kendaraan sembarangan Pak Bu, bukan motor utuk, bukan sepeda ontel yang disebut guyonannya sepeda Nabi, bukan yang itu. Yang nendang-nendang kepala orang itu sampai kemudian koma, naudzubillah min dzalik, kendaraannya Rubicon. Yang suka di jalanan sore bledek, itu bukan sepeda ontel, tapi motor gede. Bapak Ibu tahu itu, ya kan? Gaya kendara itu juga beda. Kalau sepeda ontel anjut. Kalau blok. Beda tuh penampilannya. Berpotensi Pak Bu. Dan bocoran informasi dari kelompok sana bilang, yang di sana Pak Ustadz bukan sekedar hobi, bukan sekedar bisnis, tapi saling menunjukkan siapa yang paling kaya di sana. Na'udzubillah min dzalik. Masih lanjut lagi, di samping wal khalil musawamah wal an'am, binatang-binatang ternak. Ada yang tidak suka binatang ternak? Ya karena tinggalnya di Jakarta dan sempit aja, ya kan? Kalau dikasih kesempatan, yuk minggir sedikit, disiapkan binatang ternak, ya kan? Wal an'am wal harth, dan sawah ladang. Mau Bapak Ibu? Ya mau, nggak usah jauh-jauh deh, minggirnya ke Parung. Di sana disiapin ternak, disiapin sawah ladang. Wow, semua orang mau. Ya kan? Wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya. Sebenarnya itu hanya perhiasan hidup di dunia. Ingat, itu hanya perhiasan. Bukan mutlak untuk dimiliki, Pak Bu. Yang namanya perhiasan itu tetap nancep atau bongkar pasang. Ya bongkar pasang, ya kan? Bapak-bapak pakai baju bagus. Sementara cuman kalau mau pergi pesta. Coba kalau mau ke sawah, bajunya bagus apa yang biasa? Biasa. Itu Allah udah mengingatkan sebenarnya Pak Bu. Nah, ditutup dengan ayat atau kalimat wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah ada pembalasan yang baik. Makanya kita harus mulai
menganalisa dengan tajam, dengan jelas bahwa semua yang Allah hamparkan berupa kemewahan dunia ternyata dia hanya perhiasan. Yang namanya perhiasan nggak nancap selamanya, Pak Bu. Yang namanya perhiasan hanya sementara. Ketika ditanyakan, tapi boleh nggak Pak Ustadz dimiliki? Boleh. Tapi ketika memiliki, jangan sampai kita yang dimiliki oleh kemilikan kita itu sendiri. Handphone ini dulu barang mewah, bener apa leres? Saking mewahnya ada di antara ibu-ibu untuk pasang covernya aja semuanya berlian. Lebih mahal harga berliannya sebagai covernya dibanding handphonenya. Katakanlah dulu harga handphone yang paling mahal masih 1 juta misalnya ya, atau 3 juta deh. Itu sampai ada seorang karyawan cerita ke saya bingung sama ibu-ibu Pak Ustadz, mak kenapa? Ya nggak tahu ya, padahal mereka hadir di majelis taklim. Kemarin tuh saya nemenin istri. Dia bilang, Pak temenin aku yuk Pak, ngapain? Mau beli cover nih untuk bungkusnya. Kalau kita nyebutnya silikon ya, biar lebih mudah ya. Tapi Pak Ustadz, istri saya itu nyari yang pakai berlian. Harga handphone cuma 3 juta, berliannya 15 juta Pak Ustadz. Coba gimana tuh Pak Bu? Kalau sudah seperti ini, kita diterkam oleh kemilikan kita, apa sebagai pemilik kita mengendalikan kemilikan kita? Yang pertama apa kedua nih? Iya Pak Bu. Hati-hati, ia perhiasan gak selamanya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah ada pembalasan yang baik. Boleh ngejar itu semua, boleh memiliki itu semua, tapi ingat jangan kita yang kemudian diperbudak oleh kepemilikan kita sendiri. Kenapa? Nah, kita lompat dulu nih ke Al-Qasas 77. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa bataghi fima ataqal daral akhirah, dan kejarlah oleh kamu karunia Allah di negeri akhirat. Nah, jadi kita lompat dulu ya. Dunia dikit. Dunia hanya apa tadi? Perhiasan. Boleh dikejar? Boleh dimiliki? Boleh. Tapi yang namanya perhiasan bongkar pasang. Hanya sementara. Oke. Makanya Allah tidak menganjurkan kejarnya itu dulu, enggak. Merujuk kepada Al-Quran sebagai panduan kita untuk menghidupkan syiar-syiar akhirat di muka bumi ini, Allah justru memerintahkannya kepada kita adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, kejarlah oleh kamu karunia Allah di negeri akhirat. Ini dulu ternyata yang harus dikejar. Dunia nyusul, walatansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu abaikan bagianmu di dunia. Kalau kalimatnya mau dipermudah Pak Bu, untuk mendapatkan istri-istri atau pasangan, anak-anak, harta kekayaan yang bertumpuk dari emas, perak, kendaraan-kendaraan mewah atau kuda-kuda yang ditambat kalau versi Al-Qur'annya, kemudian binatang ternak, sawah ladang. Rumusnya adalah kerjakan dulu amal akhirat. Nanti kita dapat itu semua. Jangan dibalik. Habiskan semua tenaga untuk mengejar pasangan, harta kekayaan, kendaraan mewah, sawah ladang, binatang ternak. Kemudian amalan akhiratnya belakangan. Kebalik Pak Bu. Ini yang membuat kita pertama maaf, tidak pernah merasa sejahtera, betul? Siapa di sini yang untuk zakatnya per bulan sudah sampai minimal 10 juta? Nah, bingung kan? Karena yang kita kejar selama ini dunianya Pak Bu, bukan akhiratnya. Coba kalau kita dengar orang-orang yang mengejar akhirat. Oh, itu zakatnya doang saja bisa ratusan juta, bisa miliaran. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi nih, karena hidupnya adalah ngejar akhirat, begitu.
Berdagangnya untuk mencari ridho Allah, Pak Bu, konon kabarnya, ini plus minus ya, saya lupa ingat. Sepanjang hidup beliau, dalam arti sepanjang beliau memasuki dunia perdagangan tentunya ya. Sepanjang beliau memasuki dunia perdagangan sampai meninggal dunianya, itu zakatnya doang saja yang tercatat dalam sejarah tidak kurang dari 145 miliar. Berapa? 145 miliar 475 juta rupiah kalau dirupiahkan. Itu angkanya banyak apa sedikit? Nah, beda dengan maaf, pengejar dunia. Ketika dia ngejar dunia, dia diterkam oleh kemaksiatan. Kita mendengar yang paling akhir, yang paling ramai, korupsi 279 triliun. Itu sampah apa dunia semua nih? Dua-duanya sampah dunia semua itu, Pak Bu. Nah, cuman kalau dalam bahasa guyon saya tentang negara Indonesia yang super kaya raya, dan juga sering saya sampaikan, negeri ini super kaya raya, kita semua Bapak Ibu ada semua ini, itu tipisannya orang super kaya raya. Bagaimana nggak super kaya raya? 73 tahun kita merdeka. Betul apa laras? Iya. Ada yang sudah punya catatan terakhir berapa aset perusahaan yang bernama Freeport dari sisi tambang emas kita? Nggak ada yang punya catatan sama sekali ya. Itu udah berapa ribu triliun Pak Bu, itu Freeportnya doang. Itu yang dikonsumsi loh. Itu harta kekayaan Indonesia loh. Belum yang dikonsumsi oleh kita anak keturunan bangsa Indonesia. Berapa ribu triliun ini harta kekayaan. Masih ada loh kekayaan Indonesia. Nah, ternyata masih ada plusnya. Ada yang dikorupsi. Wah, dihambur-hamburkan. Ada yang punya catatan? Data yang dikorupsi sudah berapa ribu triliun? Apa Indonesia udah bangkrut? Enggak. Sumber kekayaannya masih ada. Yang bangkrutnya yang orang yang mengkorupsi malah bangkrut sendiri, Pak Bu. Indonesia ini super kaya raya, yang dimakan jadi konsumsi udah sekian ribu triliun, yang dikorupsi dihambur-hamburkan sekian ribu triliun. Coba kalau yang dikorupsi itu Singapura, apa gak bangkrut itu negara? Tambang nggak punya, ya kan? Emas nggak punya, minyak nggak punya apa-apa. Dikorupsi sekian ribu triliun, habis itu Singapura. Tapi Indonesia, Pak Bu, yang dikorupsi, yang dihambur-hamburkan untuk menyuap masyarakat demi posisi dan kedudukan, oh bakal karuan Pak Bu. Itu luar biasa nominalnya. Tapi negeri ini masih ada Pak Bu sumber kehidupannya. Nah ini luar biasa. Makanya untuk mendapatkannya bagaimana sih Pak Ustadz? Amal akhirat dulu yang kita jalankan. Nanti dunia pasti ikut. Ingat kalimat Imam Ghazali. Antara akhirat dengan dunia seperti padi dengan rumput. Jika kau tanam padi, rumput tumbuh. Jika kau tanam rumput, padi embuh rak-ruh, atau orang Jawa mah gak bakal tumbuh. Nah selama ini kita ngejarnya padi apa rumput? Yang lagi ramai diperebutkan di kursi kekuasaan, padi apa rumput? Rumput. Makanya korupsi semua, gak ada cara lain kecuali dengan cara sampah itu sendiri. Karena rumput di hadapan padi laksana sampah. Ini masalahnya Pak Bu. Keluar dari trek wahyu Al-Quran, keluar dari trek konstitusi, dan terjadilah kegaduhan. Na'udzubillah min dalik. Kita berdoa untuk diri kita dan anak keturunan kita, dan mereka yang sudah merebutan kekuasaan itu, semoga segera tubuh ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah, karena Qur'annya masih ada. Sebentar lagi juga kan Quran akan ditutup masanya. Betul apa leres? Iya. Sudah dengar kan bahwa usia Al-Quran hanya 1500 tahun. Setelah itu nggak ada lagi Al-Quran, hati-hati. Nah ini Al-Qurannya masih ada. Konstitusi Indonesianya masih ada. Qurannya dilemparkan ke belakang, konstitusinya dirusak Pak Bu. Padahal konstitusi Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang asli itu adalah merupakan pengejawantahan isi dari Quran dan hadis.
agar kita hidupnya makmur sejahtera. Itu kalau dijalankan dengan baik, Indonesia sudah memimpin dunia Pak Bu, karena poin-poinnya sudah sangat bagus sekali. Nah, ulang lagi, yang dikejar itu harusnya amalan akhirat untuk mendapatkan dunia tadi yang banyak. Mau kayak apa? Abdurrahman bin Auf 145 miliar, agak gedenya dulu deh. Kenapa bisa begitu? Karena yang dikerjakan amal akhirat. Nah, amal akhiratnya yang bagaimana? Pertama jelas rukun Islam. Nah, rukun Islamnya perlu dijelaskan kan ya? Soalnya waktu udah mau habis nih. Kok rukun Islam dulu Pak Ustadz? Apa hubungannya ya dengan dunia? Kan pasti begitu dong ya. Pak, Bu, rukun Islam sekilas saja deh biar lebih ada gambaran. Kenapa harus dengan rukun Islam Pak Ustadz untuk meraih dunia yang banyak? Iya, karena ketika berbicaranya amalan akhirat, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Dan Nabi menyebutkan, man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, layak diikuti, layak dituruti, layak ditakuti, layak dicintai kecuali Allah. Dia pasti masuk surga. Yakin apa yakin? Yakin. Takbir dulu. Allah Akbar. Nah, sebelum ngomong surga yang di akhirat, dengan la ilaha illallah, kita bisa menciptakan surga di dalam hati kita. Wujudnya apa sih Pak Ustadz? Bahwa saya bisa mendapatkan nuansa surgawi di dunia ini. Wujudnya ketenangan hati. Ada uang, hati tenang. Gak ada uang, hati meriang. Nah itu la ilaha illallahnya melayang tuh. Makanya Pak Bu, kalau ulama bilang, hatiku tenang karena aku yakin rizkiku tidak akan pernah tertukar. Ulang lagi Pak Bu. Dari Freeport doang nih, dari Freeport doang. Ini ngomong Freeport lagi dulu karena memang pertama kali saya kenal dunia wah begitulah ya, memasuki usia dewasa itu ya pas dikirim ke Freeport itu dan di ospek Pak Bu sampai di sana. Kira-kira tahun 2003 atau 2002 lah. 2003 dianggap ya. 2003 Pak Bu yang mengospek bilang, Pak Ustadz, dari aset yang diambil di Bukit Emas di Freeport ini, yang dibagi ke Indonesia itu nggak banyak, cuman 2,5%. Tapi 2,5%-nya ini Pak Ustadz bisa digunakan untuk mengentaskan masyarakat miskin dari garis kemiskinan sebanyak 25 juta orang. Tahun berapa tadi? 2003. Sekarang tahun berapa? 2024. Berapa tahun? Berapa? Ambil 20 tahunnya deh. Pak, Bu, kalau tahun 2003 25 juta terentas dari kemiskinan, sekarang sudah 20 tahun, berarti 25 juta kali 20. 25 kali 2 50, 500 juta masyarakat Indonesia harusnya hidup dalam kemakmuran. Nyatanya hari ini masyarakat Indonesia ada berapa jumlahnya? Cuma 285 juta, berarti 2 kali lipat. Itu artinya jika Bapak Ibu yang hari ini punya pendapatan per bulan hanya 10 juta, harusnya dari Freeport-nya doang nih berapa? 2 kali lipatnya. Yang 10 juta harusnya sudah 20 juta. Nah tinggal hitung lagi aja juga. Anggap 20 juta nih harusnya ya per orang nih. Itu pendapatan tanda kutip gratis loh Pak Bu, kita nggak ngapa-ngapain.
Kan itu Freeport emasnya punya kita, bagi. Udah, bahasa itu nggak ngapain. Bapak ibu tuh bahasanya maaf. Ini makanya bahasa bodohnya. Pak Ustadz, gimana mau ibadah? Saya kalau sandang, pangan, papan udah tersedia, ntar bisa kayak Pak Ustadz, tinggal Allah Akbar. Gak mikirin bagaimana ya cara dapat duit, bagaimana ya besok kerja, dengan siapa ya saya ngajuin proposal pekerjaan. Sekarang kan Pak Ustadz, makan aja susah, gimana Allah Akbar, khusyuk Pak Ustadz. Bukan yang begitu. Nah, maaf lagi, 285 juta. Yang yakin bahwa rizki itu Allah yang ngasih, berapa juta orang? Ini dulu. Begitu bangun tidur, ayam berkokok, ngomong sih alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatan wa ilaihi nusyur. Maaf banget. Yang pikirannya langsung ke masjid. Berapa juta orang ini dulu deh. Dan yang pikirannya lapar banget ya gue. Makan apa ya hari ini? Ini yang lapar nih. Kemudian yang kaya, pagi ini sushi, sabu-sabu, apalagi? Berapa juta orang? Nah, maaf lagi ini ngomong guyon bodoh-bodohan sensus ya Pak Bu. Kita khawatir jangan-jangan yang begitu bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, berwudu kemudian menyambut panggilan Allah, as-salatu khairum minan naum. Itu enggak sampai 100 juta jangan-jangan Pak Bu. Makanya emasnya kekayaan yang berlimpah ruahnya, maaf banget, diambil oleh orang kafir. Karena kita melakukan amalan yang sama dengan mereka. Itu sebenarnya masalahnya Pak Bu. Coba kita yakin, la ilaha illallah. Hatiku tenang karena aku yakin rezekiku tidak akan tertukar. Ada uang hati tenang, gak ada uang hati jangan beriang. Bahkan kita harusnya berdoa, di bahasa guyon lagi. Bahasa guyon saya doanya begini, ya Allah, jangan kau jadikan uang sebagai Tuhan kedua hamba setelah Engkau. Cukuplah Tuhan hambanya Engkau. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu ghani wa nahnu abdul ghani. Allah maha kaya dan aku adalah hamba dari zat yang maha kaya. Ini dulu mesti dipegang, yakin, karena kita khalifah. Allah nggak akan menyanyiakan rizki kita. Makanya perlu perkuat la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah Pak Ustadz? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Kalau dulu kiai saya menggambarkannya physically, Sukeri, nanti di surga kita megang kunci. Kuncinya tulisannya la ilaha illallah. Kangge nopo Pak Kiai? Ya kangge buka griya jenengan. Rumah sampean nanti kuncinya tulisannya la ilaha illallah. Itu si kiai di kampung dulu gitu ya. Nah ternyata zaman modern kan nggak harus pakai benda, ya kan? Handphone aja sekarang diusap. Sebagian komputer open, buka greng. Coba siapa yang suka ngomong sama Google? Ya kan? Google, nyanyikan untuk aku sebuah lagu. Balon kecil, balonku ada 5, ya kan? Apa kata Google? Oke, siap, balonku ada 5. Google, bacakan untuk aku suratul Fatihah. Karena Google-nya kafir, kata Google-nya, oh maaf, aku belum belajar tentang ayat itu. Ngelesnya pinter, ini robot di tangan kita Pak Bu. Kita sering dipermainkan oleh benda ini. Tapi kalau dia udah muslimah, klik Google, bacakan untuk aku Al-Fatihah. Oke, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Pak Bu, kunci masuk surga. Nah, nggak harus pakai kunci benerannya gitu ya. Cukup dengan mulut aja udah bisa kebuka itu kunci surga. Nah, kenapa kita menjadi ragu? Kenapa yang ada di lisan kita dunia, dan dunia, duit, dan duit? Sering juga saya nyanyikan kayak orang Cirebon nyanyi lagu duit,
duit kang diluru, nganti pusing pikiran nih. Ya iya, kita dikerjain oleh duit karena kita ngajarnya dunia, kejar akhirat, la ilaha illallah. Yang kedua apa? As-shalah. Nah ini, kerjakan sholat, ini amalan akhirat. Kok bisa amalan akhirat Pak Ustadz? Iya, karena kita sholat nggak ada yang bayar. Bener apa leres? Bahkan ada panitia masjid udah bela-belain, yang sholat subuh dapat hadiah umroh. Oh, itu luar biasa tuh, ya kan? Sampai digituin gitu kan? Oh, sholat subuh dapat dunia ternyata, ya kan? Sholat subuh dapat sepeda. Wah, itu sampai ada seperti itu pengurus masjid. Tapi nggak kemudian, yo yang mau sepeda nanti boleh sholat subuh. Nggak begitu kalimatnya. Yang sholat subuh dapat sepeda. Jangan ngomong, Pak Ustadz itu niatnya dunia, antar dulu, jangan ngomong gitu dulu. Tapi ini bukti Pak Bu, kalau kita ngejar akhirat, nanti dunia dah. Tapi kalau kita ngejar dunia akhirat, bisa-bisa nggak dapat. Naudzubillah min dzalik. Nah makanya sholat, kerjakan tepat waktu. Nah di sini nanti ada ustadz-ustadz mengatakan, kalau kau ingin rezekimu tepat waktu, maka bekerjalah kepada Allah dengan sholat harus tepat waktu. Makanya ingat, kerja itu ada dua. Kerja kepada Allah dan kerja kepada dunia. Dahulukan job dari Allah sebelum kita mengerjakan job dunia. Jadi kalau begitu bagaimana Pak Ustadz? Sholatnya kan sehari 5 waktu. Antara subuh dengan duhur. Ada tenggat waktu berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam. Nah, jadi kerja dunia itu adalah pengisi waktu. Menunggu waktu sholat. Itu kerja dunia sebenarnya. Pekerjaan kita yang utama adalah sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di dunia sebagai khalifah adalah menjaga perputaran waktu dengan cara menegakkan sholat. Maka dunia nanti datang kepada kita. Sudah sering saya sampaikan, bapak-bapak sholat di masjid gak butuh waktu lama, 20 tahun sholat di masjid berjamaah, maka Allah akan cabut kegelisahan di dalam hatinya, diganti dengan ketenangan. Siapa yang hatinya tenang, pikiran terang, langkah panjang, rezeki akan mudah datang. Meskipun maaf, naudzubillah min dzalik, seorang bapak, seorang keluarga terlentang di atas ranjang, itu rezeki pasti datang. Ingat kisah pepeng jari-jari yang sudah saya ceritakan berkali-kali? Pernah mendengar pepeng Subardi? Jari-jari, pernah? Oh, berarti Anda sudah tidak muda lagi. Milenial nggak ngerti diceritain ini. Pak Bu, maaf. Beliau itu lumpuh dari pinggang sampai kaki, terlentang di atas ranjang. Tapi rizkinya datang. Singkat cerita, sakit tahun 2009 atau 2010 lah. Tahun 2012, TV swasta bikin acara namanya Bertemu dengan Pepeng. Itu ranjangnya didorong ke studio, Pak Bu, bikin acara. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sakit, udah berobat gak sembuh-sembuh, seluruh kekayaannya habis. Tinggal ranjangnya doang sama laptop di tangan. Tapi 2012 dapat slot acara di TV, anak-anaknya mentas semua, kuliahnya selesai Pak Bu. Kenapa begitu? 5 waktunya nggak ditinggal. Dan tepat waktu. Jangan kemudian bilang, ya karuan, om dia lumpuh geletak, Pak Ustadz sholatnya bisa tepat waktu lah. Saya kan harus cari makan. Lah, pertanyaan dibalik lagi. Bapak Ibu mau nunggu lumpuh dulu biar sholatnya tepat waktu? Ya, jangan dibolak-balik makanya. Ya, punya akal boleh, tapi jangan akalan. Pak Bu, inilah kenapa kita harus ngejar akhirat dulu. Waktunya sudah habis. Pak Bu, zakat jangan lupa. Ya kan? Kenapa zakat didahulukan Pak Ustadz? Itu kan amalan akhirat. Iya, ingat. Karena zakat itu adalah hak kita di negeri abadi. Dan akhirat itu dekat. Dunia ini fana. Bukti bahwa akhirat dekat gimana?
Gampang. Nih Pak Bu, maaf. Saya contohkan dulu ya. Ini ada air apa? Boleh ya diambil dikit. Pak Bu, kenapa kita harus mendahulukan amalan akhirat biar dapat dunia? Iya. Telapak tangan ini akhirat, umpamanya. Oke? Dan tisu ini dunia. Di hadapan Bapak Ibu yang tampak jelas telapak tangan saya apa tisu? Itulah akhirat Pak Bu. Akhirat itu dekat dan besar. Dunia ini fana, sementara ingat perhiasannya bongkar pasang tadi. Dan sementara Pak Bu. Jadi kita mendahulukan yang besar apa yang kecil? Yang abadi apa yang fana? Zakat kita ini masuknya ke sini, ke negeri yang nyata nih Pak Bu. Dari jauh kelihatan. Yang kita makan habis, hilang semuanya, tak bersisa. Kita harus zakat. Kemudian saum, begitu juga lah ya. Saum garansinya apa sih? Kharaja minadz-dzunub kal yauma waladat ummuhu. Kamu keluar dari dosa-dosa kamu persis seperti bayi pada hari ia dilahirkan dari rahim seorang ibu. Kenapa? Karena memang masuk surga tidak boleh bawa dosa. Ini dulu nih. Nah, puasa itu membersihkan dosa. Dengan berpuasa Allah akan kirimkan rizki. Yang namanya puasa pasti akan berbuka. Gak ada orang puasa selamanya Pak Bu, gak ada. Orang puasa walaupun Daud sorenya pasti berbuka. Itu bukti bahwa kalau ngamalin akhirat, dunia pasti datang. Kemudian berhaji. Nah, jihad nih bagiannya Pak Bu. Amalan akhirat adalah berhaji. Kalau yang nggak berhaji bagaimana? Berjihad membela saudara kita yang tertindas. Hari ini lagi ramai lagi nih Palestina, ya kan? Khususnya Gaza. Kejar amalan akhirat. Kenapa? Karena orang yang mati syahid di medan perang, dia bisa memberikan syafaat kepada tidak kurang dari 70 anggota keluarganya. Nah, kita nggak bisa berangkat ke Palestina nih. Bagaimana Pak Ustadz? Bagilah apa yang kita punya, kirim ke sana. Insya Allah Rasulullah menyebutkan siapa yang menyiapkan perlengkapan orang pergi jihad, meskipun hanya menyiapkan pelana kuda untuk mujahid yang akan berjihad di medan perang, maka ia pun akan dapat pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Seperti yang tadi disampaikan, saya akan berangkat haji insya Allah. Tahun ini sebenarnya sesi saya berniat sih untuk menghajikan almarhumah ibu saya. Ya udah lama memang mimpinya. Ya Allah, kapan waktu Kau berikan kemudahan, kelonggaran, saya niat haji untuk almarhumah ibu. Karena untuk bapak sudah. Jadi saya dulu, kemudian suatu masa saya menghajikan almarhum bapak, yang sekarang nanti insya Allah almarhum ibu. Saya mohon maaf barangkali ada kekhilafan dan kekurangan selama interaksi kita. Mohon doa kelancaran dan insya Allah nanti saya doakan walaupun jamak ya. Mudah-mudahan yang sekarang hadir wajahnya nanti hadir semua. Pak Bu ingat ya di Ka'bah nggak mungkin saya nyebut satu-satu dan menyengaja menghadirkan. Nanti Allah yang menghadirkan wajah Bapak Ibu. Dan saya hakul yakin siapa yang Bapak Ibu ikhlas minta didoakan itu yang akan Allah hadirkan. Karena di haji pertama dulu ada kru TVRI perempuan usianya 28 tahun. Di saat orang-orang pada minta didoain, bahkan ada bilang, doain tuh si Rina Ferry, kasihan deh. Dia asal kenalan batal. Dia datang malu-malu minta didoain. Mungkin dia ikhlas Pak Bu. Jadi ketika berdoa di depan Ka'bah di Multazam itu wajah beliau memang hadir. Secara otomatis nih. Dengan senyum malu-malunya, doain saya Mas, biar saya dapat jodoh. Saya pulang haji 2 bulan kemudian dan nelpon, Mas Kerry tolong jadi MC ya. Oh untuk rekaman kapan Mbak? Kata saya, oh bukan rekaman Mas, MC pernikahan saya. Oh Alhamdulillah. Jadi bukan saya yang mengabulkan doa gitu ya. Itu otomatis Pak Bu. Maka mudah-mudahan yang hadir ikhlas semua. Insya Allah tahun depan berangkat semua dan harus furoda. Takbir, Allah Akbar. Itu dulu.
Oh, doa. Baik, kita tutup dengan doa Bapak Ibu, sirril Fatihah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinal ladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyal lati fiha ma'ashina wa aslih lana akhirata lati fiha ma'adina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq wa aqimi thoriq bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, tanya ini betul. Alhamdulillah. Allah temuin dulu. Amin. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Haji sehat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad